karena disebutkan nama bapaknya dan dia disebutkan ahli warisnya dan banyak hal lah yang habis itu diobrolkan sama dia. Setelah lapor kita berwajib, kita nggak dapat tanggapan. Oh ini pasti Taspen yang bocorkan datanya atau enggak? Sampai alamat dan lain-lain juga ketahuan. Nah, mana mereka telepon, ngirim WA supaya minta konfirmasi data, minta verifikasi data. Sekalipun itu datanya benar punya bapak ibu, sebenarnya itu perlu dikonfirmasikan ke kami itu. Balik Baru Podcast, here we go. Oke, hari ini kita bersama Bapak Susilo dari pihak Taspen selaku kacap di Pontianak. Ya. Dan sebelah saya ada Pak Mas Lutfi yang bikin heboh. Iya, yang bikin heboh kemarin di TikTok. Saya sama Susilo. Nah, jadi kalau nggak heboh kan nggak ketemu ya. Benar. Jadi ya tadi udah disampaikan sama Mas Lutfi mengenai apa, kita lumayan viral juga kemarin, views udah 5 juta. 8 sekarang. Oh, 8 juta. 8 juta. Iya, ini juga biasa. ada perspektif yang dimana ada berbagai perspektif lah, kita mau meluruskan hal ini supaya semua nggak banyak spekulasi yang menyebar lagi lebih luas lagi. Nah, maka dari itu kita bakal istilahnya bilangnya nih klarifikasi. Nah, mungkin sebelum saya sampai ke sana, mungkin nanti kronologi dari Mas Lutfi dan juga nanti mungkin dijelaskan sama pihak Taspen. Dan saya mau nyampaikan juga kemarin itu mungkin penggalan mengenai phishing. Ya benar, phishing. Saya sedikit bahas lebih tentang menurut data Kominfo nih, supaya kita sesuai dengan data. Berdasarkan data di Kominfo mengidentifikasi sekitar 1.700 konten penipuan online. Dan lumayan ada berapa miliar, ratusan miliar untuk scam seperti ini, ada phishing maupun yang lain-lain. Dan memang ini dampaknya sangat-sangat apa ya, belum tahu juga masyarakat. Jadi istilahnya kita harus mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi ini, dan juga dari pemerintahan juga menghandle hal ini. Jadi ada holistik lah dari pemerintah, masyarakat, dan juga yang pihak bertanggung jawab. Dan sedikit sampaikan bahwasanya tadi kita menjelaskan bahwasanya kemarin data bocor dari pihak Taspen atau gimana, terus merugikan dari sebagian dari pihak Taspen. Boleh silakan. Oke teman-teman semuanya, jadi terima kasih Bang Raffi udah diajak dan dipertemukan dengan Pak Susilo. Terima kasih juga Pak Susilo udah hadir di sini Pak. Ya, kami jauh-jauh mau hadir ke sini. Jadi teman-teman semuanya, pertama ya saya cuma ingin jelaskan di awal kronologi kejadiannya adalah ya hari itu hari yang biasa, seperti biasa kita aktivitas biasa ikhtiar di yayasan kita. Lalu di suatu waktu, seperti yang udah saya ceritakan di video, tim saya, Bang Cahyo itu ditelepon. Awalnya sih memang udah ngira penipuan gitu ya, karena nomornya udah di-save. Pas diangkat, yang bikin kita langsung, bukan kita sih, yang bikin beliau langsung nyangka itu beneran, karena disebutkan nama bapaknya dan dia disebutkan ahli warisnya. Dan banyak hal lah yang habis itu diobrolkan sama dia. Nah, pada intinya setelah itu terjadi, seperti yang di video saya sampaikan, hilanglah dana yang udah disiapkan sama dia yang ada di rekening itu hilang, dan syukurnya kemarin sempat terselamatkan karena handphonenya langsung cepat di-restart. Jadi kalau tidak seharusnya ada 3 tempat penyimpanan yang semuanya berisi dana, tapi alhamdulillah cuma 1 yang kena. Itu pun masih alhamdulillah ya gitu kan. Alhamdulillah masih 1 yang kena. Masih ada yang bisa diamankan. Cuman waktu awal itu kami sempat memang lapor ke pihak yang berwajib. Setelah lapor ke pihak yang berwajib, kita nggak dapat tanggapan. Akhirnya dari salah satu orang di sana yang menyampaikan kepada kami, ya sudah Mas katanya buat video aja untuk edukasi ke masyarakat. Nah di video itu memang karena kita masih hangat-hangatnya, emosi juga masih naik-naiknya, sehingga kita sampaikan di sana. Yang sebagai orang umum nih Pak, kita sebagai orang umum kan kalau kita tahu dia pakai nama Taspen atau apapun itulah, akhirnya kita pasti mikirnya ke instansi yang disebutkan. Maka di situ pasti banyak orang langsung berpikir ini kenapa nih. Maka di situ saya sempat mempertanyakan ini kenapa kok bisa data seperti ini nih
bocor nih. Kita sebagai orang umum pasti langsung bilang, oh ini pasti Taspen yang bocorkan datanya atau enggak. Dan banyaklah spekulasi Pak. Bahkan saya baca komen tuh agak kejam-kejam tuh Pak. Tapi alhamdulillah saya ada sedikit buat klarifikasi. Ada yang bilang, oh ini pasti dari sini nih jual data, ini apa? Ini nyalakan Taspen. Waduh, ini bahaya juga kalau digulirkan. Ujungnya nanti salah satu instansi akan tercoreng namanya. Padahal kita kalau kata orang Islam itu harus tabayun. Nah maka hari ini alhamdulillah Pak Susilo sebagai Kacap mau hadir ke sini. Nah di sini Pak, semoga jadi media untuk mengedukasi kepada masyarakat sehingga mereka pun yang kena hal seperti ini sudah bisa wanti-wanti dan kalaupun sudah kejadian, apa nih yang harus kita lakukan selanjutnya kayak begitu. Mungkin sekedar itu dulu yang bisa saya ceritakan. Saya mau menanggapi sebentar untuk ini aplikasi kan kemarin untuk kronologinya. Iya aplikasi. Jadi mereka minta screen recorder, habis itu nyuruh download aplikasi. Oke. Download aplikasi sehingga pas waktu download datanya langsung handphonenya nggak bisa dipakai. Langsung dia ambil alih. Oke. Dan memang yang buat saya dengar dari situ korban, bahwasanya memang semua data mungkin sampai alamat dan lain-lain juga ketahuan. Nah, jadi tadi udah diceritakan bagaimana kronologinya. Nah dari Kak Susilo bagaimana menanggapi hal tersebut? Ini apakah pure dari memang dari PT Taspen yang memang data bocor atau bagaimana? Boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Lutfi dan tim yang telah menerima kami untuk hadir pada siang hari ini. Terkait dengan kami juga sebenarnya mohon maaf atas tidak nyamanannya ya. Akhir-akhir memang marak sekali ya penipuan mengatasnamakan PT Taspen yang mengataskan karyawan Taspen, mana mereka telepon, ngirim WA supaya minta konfirmasi data, minta verifikasi data. Nah itu memang saya lihat data-data itu yang mereka sama itu benar adanya. Nah kami itu dari pihak Taspen sangat menghimbau kepada khususnya para penerima pensiun ya, apabila menerima telepon atau WA minta verifikasi data, mohon tidak cepat-cepat ditanggapi, tidak cepat-cepat direspon ya. Alangkah baiknya itu dikonfirmasi kepada kami, kepada Taspen terkait kebenarannya gitu, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya dapat merugikan bagi Bapak Ibu para penerima pensiun itu. Nah dari kami tentunya terkait dengan maraknya penipuan ini sudah ada upaya-upaya juga untuk pencegahannya. Kami kerjasama dengan Pemda, kebetulan kami punya grup Pemda, ya, himbauan-himbauan, kemudian grup mitra bayar kami kan dalam pembayaran pensiun kan kerjasama dengan perbankan, Mas perbankan dengan Pepos itu kami kerjasama juga lewat media juga. Kami pernah lewat TVRI, TVRI Kalimantan Barat juga. TV lokal, Roe TV. Nah itu himbauan terkait penipuan yang mengatasnamakan PT Taspen. Ya, kami sangat menghimbau ya apabila itu menerima telepon atau WA, kiranya agar tidak cepat-cepat direspon, tidak cepat-cepat ditanggapi. Ya, lebih aman konfirmasi kepada kami gitu. Memang sudah ada beberapa yang lapor juga. Apakah ini benar gitu? Mereka screenshot WA-nya dikirim kami, apakah ini benar? Nah, ternyata ini penipuan Bu. Saya bilang mohon untuk tidak ditanggapi, lebih baik nomornya langsung blokir saja. Nomornya langsung blokir saja. Nah itu yang upaya-upaya kami selama ini. Kemudian dari tim kami di pusat pun untuk dalam rangka pencegahan ini sudah lapor juga ke Bareskrim. Oh, berarti udah, berarti udah ada tindakan ke... Sudah ada. Malah ada video juga dari Bareskrim. Bareskrim juga ke Komdigi juga.
Ke Komdigi juga. Iya, Komdigi juga. Kami tim pusat juga sudah melakukan hal ini. Nah, ini juga salah satu usaha pencegahan kami terkait maraknya penipuan yang masif ini ya. Nah, ini kebetulan kemarin kami juga sempat ke PWRI juga. PWRI itu organisasi pensiunan, Mas Lutfi ya. Ya, itu kami bisa juga terkait dengan penipuan ini juga pada saat pembayaran pensiun di awal bulan itu kan pembayaran pensiun tuh di bank-bank tuh. Nah, kami sosialisasi di sana terkait dengan masalah penipuan ini. Itu salah satu upaya kami dalam rangka mencegah, ya mengedukasi kepada para pensiunan agar tidak ini ya termakan rayuan baik itu WA itu. Memang kalau saya lihat bahasanya itu sangat meyakinkan itu bahasanya. Benar, Pak, ya. Ada bahasa yang mereka kirim WA bahwa katanya dia sudah telepon bolak-balik tapi teleponnya Bapak Ibu tidak diangkat, nggak bisa dihubungi, makanya kami kirim data. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah, itu dia. Kan apa namanya Pak? Kalau seperti tadi itu kan kalau misalkan modusnya itu sangat banyak, apalagi untuk verifikasi data. Betul. Biasanya itu yang banyak. orang tertarik gitu. Dan tadi saya udah dengar juga dari Bapak ternyata udah ada beberapa upaya-upaya sosialisasi. Cuman ya pada akhirnya memang ada plus dan minus ya Pak ya. Artinya mungkin ada yang sudah tersampaikan dan mungkin ada yang belum. Dan tadi Bapak juga sampaikan bisa dikonfirmasi dulu ke kami gitu kan. Nah kemarin itu Pak sempat saya sharing dulu ke Bapak. Jadi yang waktu mereka ngubungi pakai WhatsApp itu Pak, itu kan WhatsAppnya WhatsApp bisnis. Itu lengkap Pak, detailnya itu seperti taspen memang. Betul. Hanya saja memang tidak ada verify, tidak ada centang birunya. Nah mungkin nanti untuk selanjutnya nanti mungkin di sini juga boleh ditampilkan Bang Raffi supaya yang nonton tahu hotline-nya nih kemana gitu. Kalau misalkan taspen Pontianak berarti hotline by WA atau by sosial medianya kemana kayak gitu, nanti boleh ditampilkan di sini supaya nanti penonton tuh yang udah dapat informasi ini dia bisa lebih bijak lagi, lebih dewasa lagi karena takutnya nanti ya sama seperti yang banyak di kolom komentar kemarin, ujung-ujungnya semuanya nggak mau pikir panjang. Wah ini pasti taspen nih, rata-rata pasti begitu Pak. Kayak begitu karena memang itulah yang terjadi dan itu tadi kebocoran data itu yang seharusnya segera ditindak lah ya sama pemerintah. Alhamdulillahnya pihak taspen udah ke Barreskrim. Semoga segera ditindak. Kebetulan dari Barreskrim juga bikin video juga ya, sempat kami sebarkan juga. Sebarkan juga ya lewat tadi ke Pemda ke mitra-mitranya taspen, ke organisasi pensiunan, termasuk para pensiunan yang kena secara pribadi, kami kirim itu. Itu sih Pak benar. Dia mau langsung ke personal. Mohon dapat disampaikan ke teman-teman yang lain biar tidak kena itu telepon atau WA seperti itu. Sebetulnya kalau memang data itu benar adanya, makanya kami sangat mengimbau sekalipun itu datanya benar punya Bapak Ibu, sebenarnya itu perlu dikonfirmasikan ke kami itu caranya gitu. Karena memang sekarang ini luar biasa kan yang bertambah AI, Gemini sekarang. Nanti jadi kita buka profil ada yang hotline ini juga nomor telepon yang bukan pihak pusatnya bisa juga terjadi hal itu. Nah, mungkin nanti saya sedikit mau tanya lagi. Ini kan ini udah terjadinya masalah ini. Apa dari pihak taspen terhadap si korban ini untuk kedepannya lagi? Apakah ada pihak kebijakan selanjutnya atau apa gitu Pak? Nah tentunya kami kepada harapan kami, himbauan kami kepada peserta, tentunya para peserta pensiunan itu untuk selalu hati-hati ya, agar selalu hati-hati terkait dengan telepon atau WA yang mengatasnamakan taspen, mengataskan pegawai taspen. Kadang WA-nya itu menyebut nama orang, pegawai taspen Jakarta gitu atau cabang mana, itu yang disebut taspen Jakarta itu. Transjakarta. Nah, itu untuk lebih hati-hati dan perlu klarifikasi kami atau konfirmasi kami terlebih dahulu. Jadi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya merugikan di para pensiunan itu. Berarti ini
pure memang kebocoran data dari pihak Taspen. Saya mau menegaskan lagi, apa gimana Pak? Nah sebenarnya enggak. Kalau masalah ini kami masih kami bisa melakukan ke itu dari pihak Baris Krimnya, dan ini masih dalam masih dalam proses lah istilahnya ya. Tim-tim dari kantor pusat yang kebetulannya di mana soalnya kami ini kan kerjasama juga pemberian pensiun itu dengan perbankan ya kan, perbankan itu kan punya data juga. Benar, punya data benar. juga, iya. Oke. Untuk memastikan itu masih belum Nah, ketahuan gimana. itu yang pingin saya tegaskan kepada teman-teman semuanya, karena banyak dari kita langsung bilang, wah ini pasti Taspen atau apa gitu kan. Iya. Pokoknya ada apa, oh ya Taspen dong misalkan kayak gitu, ya kan. Nah padahal bisa jadi tadi karena Taspen punya mitra sampai 9 bank ya Pak. Oh iya. Perbankannya Iya, ada banyak 9 yang mitra menjadi kami. 9 Jadi, mitra Kelmaran pembayaran, ada 9 mitra dan pasti bayar. mereka juga sedikit banyak punya data ya Pak ya. Nah kita tidak bisa langsung nuduh ini si A, ini si B, karena ini juga masih dalam penyelidikan Pak ya. Iya. Sebenarnya di mana titik lepasnya, titik kekeliruannya, dan semoga harapannya ke depan bisa sama-sama kita memperbaiki, Oke, jangan iya, melimpahkan ke satu orang saja gitu kan. Ya, dari pihak Taspen udah edukasi kepada kita, udah ngasih wanti-wanti. Nah kita juga yang sebagai masyarakat kalau ada apa-apa konfirmasi lagi ke hotline-nya Taspen tadi seperti itu. Ya ini kalau saya ini ya memang si oknum penipu ini memanfaatkan momen ini. Memanfaatkan momen ya. Contohnya kayak pensiunan sekarang itu kan, kalau pensiunan kan setiap bulan harus autentikasi namanya Mas. Nah itu dia Pak. Melalui aplikasi kami by Andal by Taspen. Nah itu mereka ada juga yang mereka telepon, mereka WA supaya melakukan autentikasi. Padahal yang di WA ini masih aktif, belum pensiun. Pensiunnya nanti masih bulan Juli disuruh autentikasi gitu. itu belum pensiun sudah disuruh autentikasi. Kadang dia bego juga. Nah, itu kemarin dari Sambas, dari kawan kami dari Sambas, dari Pemkop Sambas, Pak Sus ini dapat WA seperti ini, padahal yang bersangkutan pensiunnya masih nanti bulan Juli disuruh autentikasi. Jangan Bapak pun pernah dapat gak ya? Loh, gini Mas, keluarga Taspen sendiri kena tipu Ada. juga. Ada Pak. 10 juta kena Masya juga, Allah. keluarganya orang Taspen, suaminya orang Taspen. Kebetulan istrinya orang Taspen, baru saja pensiun, suaminya tuh pensiunan PNS, kena juga gitu. Seperti itu. Nah itulah dia benar-benar. Yang kemarin kasus di kami itu sama Pak, itu modusnya autentifikasi. Ya. Jadi bahasanya aplikasi kita yang lama agak susah untuk orang-orang yang udah tua, Ya, katanya betul. kita buat aplikasi yang lebih mudah. Jadi memang Aplikasi. kami memang ada ini, ada pembaruan aplikasi autentikasi untuk para pensiun itu. Kalau sebelumnya di tahun 2024 ke bawah ya, pensiun itu sebelum ngambil pensiun autentikasi dulu dengan cara ini wajah, Wajah gini-gini. suara ya, Oh. sama geleng-geleng, Ini geleng-geleng. sama kedip-kedip lah. Iya, iya, iya. Gitu. Nah itu udah ada pembaruan, cukup selfie saja, Oh. ya cukup selfie saja. iya, Sudah iya. kita perbarui, jadi enggak lagi geleng-geleng lah, sama ngangguk-ngangguk. Orang tua Nah, itu capek juga gitu. pembaruan kami yang terbaru itu cukup selfie Iya, iya. pakai Oke. HP Pakai itu selfie sudah, aja. pakai aplikasi yang namanya autentikasi itu. Nah itu. Oke, mungkin dari Mas Lutfi ada sampai lagi untuk Itu sih. Ya alhamdulillah dengan kayak gini setidaknya untuk teman-teman yang nonton lah, jadi bisa lebih bijak lagi dan lebih dewasa dalam menanggapi hal seperti ini. Baik lagi di video kemarin pun kami tidak langsung menuduh ataupun menyalahkan, cuman dengan emosi yang masih panas, masih tinggi sehingga kami mempertanyakan sebenarnya. Makanya di video kemarin saya sempat nanya bagaimana sih ini pihak Taspen, bagaimana sih tim IT-nya Taspen, karena di kepala kami waktu itu data yang ada di kepala hanya tahu oh ini dari Taspen. Ternyata setelah dapat penjelasan ada kemungkinan dari tempat-tempat yang lain karena punya mitra pembayaran dan lain sebagainya, dan ternyata ini juga udah lama kejadian, udah diurus juga ke Bareskrim. Ya pada akhirnya nanti yang bisa kita lakukan adalah tentunya lebih hati-hati, pahami modus-modusnya, khususnya bagi teman-teman yang mungkin ada kenalan, saudara, sepupu, paman, dato, moyang yang ikut Taspen, mending dikasih tahu deh, edukasi dari sekarang karena mereka rentan sekali
kena tipu dan mungkin video seperti ini tidak jangkau ke mereka, tidak buka sosial media seperti itu, maka langsung diteruskan supaya nanti bisa dicek langsung, bisa verifikasi langsung ke pihak Taspen yang memang punya kapasitasnya di situ untuk dipertanyakan. Itu sih, terima kasih banyak Pak. Kalau terima kasih. saya dari Pak Suso yang sudah datang membuat kita lebih terang lagi lah. Ya, Ada Pak? sekali lagi kami dari Taspen ya sangat menghimbau kepada para peserta Taspen, khususnya Bapak Ibu para penerima pensiun, ya untuk lebih hati-hati dan waspada terhadap penipuan ya, terutama kalau dapat telepon atau WA dari nomor telepon yang tidak dikenal atau mengatasnamakan Taspen, itu mohon tidak cepat-cepat ditanggapi atau tidak cepat-cepat direspon. Sekalipun mereka ngirim data betul itu adalah data Bapak Ibu para pensiun, itu mohon dapat diklarifikasi ke kami, dikonfirmasi kami ke Taspen terkait dengan kebenarannya itu. Jadi agar tidak tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya dapat merugikan Bapak Ibu semua, dan tetap hati-hati dan waspada intinya terhadap segala bentuk penipuan. Betul. Itu aja. Oke. Terima kasih Mbak Susi dan juga Pak Susilo. Mungkin ini dari saya ambil itu kesimpulannya dari semuanya. Jadi teman-teman, bahwasanya video tersebut memang benar ada kebocoran data, tapi itu belum tahu ini sebenarnya dari pihak mana yang Iya, bocor. betul. Karena memang mengataskan namakan Taspen, maka dari Taspen menjelaskan bahwa sebenarnya datanya bocor, tapi nggak tahu dari mana, cuma dari pihak Taspen yang datang untuk mengedukasi lagi. Iya. Nah, jadi tadi mungkin ini buang edukasi buat teman-teman. Jadi kalau misal ada telepon ataupun dari SMS, kebanyakan nih dari email dan lain-lain, itu jangan langsung ditanggapi. Mungkin kita langsung ke nomor yang benar-benar dari pusatnya, Pak. Ya, betul. Ya, mungkin bisa sekarang kan media sosial gampang. Iya, gampang. Karena di Instagram, website dan lain-lain. Nah, akunnya apa tuh? Iya, akunnya Pak. Mas, bisa akun kita. Taspen Namanya Akun kita. Taspen Pontianak. Oh, Taspen Pontianak. Pokoknya Nah. Taspen Pontianak. Ambilkan di sini. Nanti saya Taspen Pontianak. Website resmi kantor cabang Pontianak itu ada. Oke. Websitenya Mas, Websitenya nama websitenya Mas? www.taspen.co.id. .co.id ya, jangan sampai ke .com berarti atau .id doang, karena biasanya gitu diganti nama belakangnya. Iya, gitu. Oke, jadi itu mungkin kalau misalnya teman-teman lebih mengedukasi lagi supaya Iya, oke. teman-teman lebih berhati-hati lagi. Ya, betul. Ya, Ada lebih hati-hati. telepon Ya. mengataskan nama Taspen Iya. ataupun Iya. dengan nama Nama yang perbankan lain. lain. Ya, terutama kalau telepon tidak dikenal, nggak ada namanya lah. Udah ini lah. Langsung aja Pak, Iya. diblokir. Terus nanti konfirmasi apakah benar ini Betul. dari Taspen ke pusatnya, Iya, klarifikasi langsung. Dan juga kami juga istilahnya bukan berharap kepada pemerintah ataupun ke siapapun, jangan hanya ke video viral aja nih Pak. Betul. Maksudnya semua laporan ataupun bersifat lisan ataupun laporan yang memang tulisan mungkin ditanggapi langsung supaya kita bisa Edukasi. Mengedukasi. supaya lebih teman-teman itu bisa hati-hati. Iya. Dan mungkin terima kasih Pak Susilo. Oke, terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Saya ada kata-kata penutup. Oke. Kok saya ketawa dulu? Jadi buat teman-teman semuanya, ingat kata Pak Susilo tadi, kalau ada telepon dari nomor tidak dikenal, jangan diangkat. Kemungkinannya cuma dua. Satu, dia penipu. Dua, kawan lama pengen pinjam duit. Gitu ya, Kak. Itu nomor 2 tuh. Pasti lu ada pasti kan ada. Oke, cukup. Thank you. Oke, terima kasih. Ya, closingnya semoga acara ini dapat mengedukasi terutama khususnya kepada Bapak Ibu peserta Taspen, khususnya para pensiunan ya. Ya, agar tetap hati-hati dan waspada terhadap penipuan. Thank you. Oke. See you teman-teman.